Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan bi fardhi syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihil kiram. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil kiram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Amma ba'du, ikhwanul kiram yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan dalam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Sholawat beserta salam sejahtera semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, beserta para tabi'in, atba'ut tabi'in, termasuk kita sebagai umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah sunnah beliau. Mudah-mudahan di hari kiamat kita mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwanul kiram yang berbahagia, ibadah puasa kata para ulama termasuk kategori ibadah sirriyah. Yang dimaksud dengan ibadah sirriyah adalah ibadah yang sangat rahasia. Kenapa demikian? Karena orang tidak tahu bahwa kita berpuasa, atau kita tidak tahu bahwa si A berpuasa atau tidak, hanya dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Saum itu adalah untukku, kata Allah, wa ana ajzi bih, dan kami yang akan membalasnya. Jadi kita tidak tahu persis bagaimana kadar secara lahiriah, secara mata kasar, bagaimana seseorang berpuasanya baik atau tidak, kita tidak tahu. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita menilai seseorang sholat, kita dapat memberi nilai bahwa dia sholatnya baik karena rukunnya terlihatan lengkap, bacaannya fasehat, tumaninahnya baik, dan sebagainya. Tapi puasa kita tidak dapat menilai secara fisik. Untuk itu kita harus benar-benar berhati-hati dalam melaksanakan puasa ini. Rasul pernah bersabda dalam salah satu hadis, kam min sho'imin laisa min siyamin illal ju'u wal atsu. Kamnya di sini adalah kam khobariyah. Kata Rasul, banyak orang-orang yang melaksanakan sahur, namun sayang tidak ada nilai apa-apa baginya. Dia hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Untuk itu, menurut para ulama, yang membatalkan puasa itu akan terbagi kepada dua bagian. Ada yang membatalkan puasa secara fisik, yang kedua ada hal-hal yang membatalkan puasa secara manawi. Secara fisik, secara fikih mungkin kita telah gugur kewajiban untuk melaksanakan saum. Tapi secara manawi, secara adab kita belum tentu nilai-nilai dari saum yang kita laksanakan dapat kita raih sesuai apa yang diungkapkan dari hadis Rasul yang tadi. Untuk itu kata baginda Rasul, khamsu asya'a tubtilu sauma ay tubtilu thawabahu. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan saum ay tubtilu thawabaha. Yang dimaksud membatalkan saum di sini adalah membatalkan nilainya atau pahalanya itu saum. Yang pertama kata Rasul, al-kidhbu, berdusta. Yang kedua kata Rasul, an-namimah, mengadu domba. Yang ketiga al-ghibah, mengumpat. Dzikruka akhoka bima yakrahu lahu sami'ahu. Kita membicarakan orang lain, ketika kita membicarakan hal itu, kalau dia mendengar akan membencinya, akan tidak menyukainya, itu mengumpat namanya. Yang keempat adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Yang kelima, an-nadru bisahwah, melihat lawan jenis disertai dengan syahwat. Ini hal-hal yang sangat sensitif
yang perlu kita menjaga secara ekstra. Mudah-mudahan segala kegiatan ibadah yang kita telah laksanakan ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghindari hal-hal yang merusak nilai saum kita, baik secara fisik, secara lahiriah, yang lebih-lebih kita dapat terhindar dari hal-hal yang membatalkan saum secara maknawi, secara pahalanya, secara nilainya. Di antaranya hal yang 5 tadi. Pertama, kita harus menjaga dari berdusta. Yang kedua, dari mengadu domba. Yang ketiga, dosa mengupat. Yang keempat, dosa bersumpah palsu. Yang kelima adalah melihat lawan diri dengan syahwat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.